pokoknya orang tua, bismillahirrahmanirrahim, orang tua memang Allah sendiri yang memuliakan mereka. Ya. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah dalam ayat ini ya memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan wabil walidain ihsanan, dan ibadah yang kedua yang bergandeng bukan tuma, waw itu artinya menggandengkan ya, waw wal atf ini artinya dan wabil walidain ihsan, kita berbuat baik kepada orang tua. Nah khususnya di sini karena pembahasannya adalah ibu. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atau ada yang dalam riwayat yang lain ada yang bertanya kepada Rasulullah, oh ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapalah yang orang yang di antara manusia, manalah manusia yang saya harus berbuat baik kepadanya, ya, dan saya bihusni sahabati, ya, berbuat baik kepadanya. Yang pertama Rasulullah menjawab, qala ummu, ibumu. Bertanya lagi sahabat ini, qala thumma, lalu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk. Ini yang kedua kali. Wahai Rasulullah, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ummuk, yang ketiga. Rasulullah bertanya lagi, wa thumma man? Siapa lagi Rasulullah? Lalu siapa lagi? Qala abuk yang keempat. Nah, bukan berarti seorang ayah kita tidak hormati, bukan, tapi karena memang seorang ibu memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah bisa hamil, ya kan, hamil, ya, tapi hamil yang benar, ya, bukan hamil masuk angin. Nah sekarang viral hamil masuk angin, nah bukan, nah hamil beneran. Yang kedua adalah al-wiladah, melahirkan. Nah, laki-laki tidak bisa melahirkan, walaupun sekarang katanya yang sudah berubah menjadi perempuan, laki-laki yang berubah menjadi perempuan bisa jadi hamil. Nah, itu tidak benar, ya, tidak benar, tidak bisa. Ya. Yang ketiga adalah ar-ridha'ah, menyusui. Laki-laki tidak bisa menyusui. Ya. Jadi tiga hal yang Allah memberi kepada seorang ibu ini, atau keistimewaan seorang ibu ini, yaitu yang seharusnya kita sebagai anak bersyukur, ya. Ibu kita sudah hamil, sudah melahirkan kita, sudah menyusui kita. Itu masa-masa yang sangat, mungkin saya khususnya untuk anak-anak gadis, ya, tidak akan merasakan kelelahan seorang ibu kecuali nanti kalau sudah menjadi ibu. Makanya kadang-kadang kalau kita agak bandel-bandel dikit kan, nah mau ibu kita bilang apa, nanti kalau kamu sudah menikah, sudah punya anak, nanti kamu tahu rasanya gimana jadi seorang mama. Seperti itu. Ya, bukan untuk ayah juga seperti itu. Punya anak laki, nanti kalau kamu punya istri, nanti punya anak, nanti kamu tahu betapa capeknya orang tua. Ya, jadi itu memang susah sekali. Hamil itu, masya Allah, kecapeannya, kelelayannya luar biasa. Apalagi kalau yang hamilnya mabok-mabok, muntah-muntah, itu dikit-dikit perlu dikerik. Apalagi yang mengalami hal-hal yang biasanya mungkin darahnya biasa-biasa aja, tapi ketika hamil darahnya tinggi. Bahkan ada yang juga mengalami diabetes saat proses hamil. Itu masya Allah luar biasa. Tapi seorang ibu nggak apa-apa, yang penting anak aku selamat, seperti itu. Nah, saat proses melahirkan, ini proses melahirkan ini pertarung nyawa beneran. Ya, mungkin ada gina, gimana ya ini rasanya, pokoknya jangan tanya lagi, nanti akan mencoba. Ya, proses melahirkan juga, masya Allah luar biasa. Ya, apalagi kalau lahirnya normal. Jangan bilang, wah enak ya kalau lahir normal itu langsung habis melahirkan bisa berdiri. Memang seperti itu, tapi proses sebelumnya itu yang luar biasa. Menunggu kok dikit-dikit kontraksi. Ada juga yang lucunya, ada yang masih gadis gitu bertanya kan, itu kalau mau lahiran itu sakitnya seperti sakit kita menstruasi. Jangan dibayang, lebih sakit lagi. Ya, jadi seorang ibu itu masya Allah, Allah memuliakannya luar biasa. Dan bahkan ketika seorang ibu meninggal dalam proses hamil, dalam proses dia melahirkan, itu langsung masuk surganya Allah dan bahkan mengatakan syahid.
Itu saking mulia. Bisa membayangkan, syahid itu Allah tidak memberi gelar syahid untuk sembarangan orang. Allah memberi gelar syahid untuk orang yang berperang di sabilillah, untuk orang yang mengalami atau meninggal dalam keadaan terbakar ataupun tenggelam ataupun al-hadm misalnya kalau ada gempa kan ada bangunannya runtuh, itu kalau ada yang meninggal di saat itu juga termasuk syahid. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sangat tertentu, tapi seorang ibu, masya Allah, ketika meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan dikatakan syahid. Dan ketika anaknya meninggal, itu nanti di hari kiamat pun bayinya ini akan mengantarnya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sabar untuk dalam proses ini semua. Jadi Allah telah muliakan seorang ibu. Maka masa sih kita sebagai anak tidak memuliakan ibu kita? Ya, coba kita renungkan. Kalau kita sedih, yang datang siapa? Kalau kita lapar, bahkan kadang-kadang kalau kita lagi ada pikiran kita lagi ada lagi banyak pikiran atau kita lagi ada masalah, ibu kita tahu, misalnya pulang dari sekolah, itu kenapa, ada apa, padahal kita nggak ngomong, ayo kita makan apa. Dan adanya seorang ibu dalam kehidupan kita, itu adalah kita masih punya kesempatan untuk berbakti dan kita masih punya surga. Ya, satu-satunya tiket ya kita pengen masuknya surganya Allah yaitu dengan tiket kita berbakti kepada orang tua, khususnya seorang ibu. Ya, dan kita tahu banyak cerita-cerita dari ulama-ulama, masya Allah, mereka memuliakan seorang ibu, ya, dan bahkan mungkin salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni, ya, dia baktinya kepada ibunya, masya Allah, luar biasa. Dia menggendong ibunya dari kota Yaman, dari negeri Yaman ke Mekah untuk ibunya melaksanakan ibadah haji. Terus ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bin Khattab karena yang lain pada takjub, wah ini paling baik di antara kita ini karena dia menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa katakan Allah Umar? Kalau engkau sudah membawa dia ke Yaman, dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, lalu engkau mengantarkan dia balik, itu tidak bisa membalas satu tendangan dia engkau ketika kamu dalam perutnya. Itu ibadah itu. Kita baktinya masih bolong-bolong, bilang terima kasih juga jarang. Melihat ibu kita pulang dari pasar, nggak ada tawaran, mau dibawain nggak belanjaannya, mamanya lagi haus, mau dibawain nggak, mau dibuatin minum nggak, itu jarang sekali. Ya, jadi perhatian kita terhadap ibu kita, dan jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka karena kita tidak tahu diri, kita tidak berbalas kebaikan yang mereka memberi saat ini. Masya Allah, luar biasa. Dan jangan menjadi orang tua kita tuh beda dengan orang tua lain-lain. Misalnya orang tua kita tuh suka pemarah misalnya. Ini menjadi, tapi kan selama ini mamaku marah mulu kerjaannya. Dikit-dikit marah. Ini buat ini salah, ini buat ini salah. Kita jangan pandang dari situ. Kita coba, kalau kita di posisi orang tua kita, melihat sikap kita yang aneh kadang-kadang, kita pasti akan berbuat seperti itu juga gitu ya. Enggak, aku kan sudah belajar ilmu parenting misalnya. Kadang-kadang anak-anak ini masya Allah pintar sekali ya jawabannya. Belajar ilmu parenting, tapi kalau sudah menghadapi anak seperti kita mungkin ya, pasti kita ilmu parenting itu mungkin tidak dipakai lagi. Ya, atau berusaha untuk perbaiki. Ya, jadi kita sebagai anak ya, tidak ada sih manusia itu yang sempurna, tidak ada, apalagi orang tua kita ya. Jadi kita harus bisa memaafkan kekurangan mereka dan kita bersyukur karena jasa mereka lah kita menjadi anak-anak yang hebat saat ini. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.